Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Sudah lama kita tidak bertemu, tetapi kalaupun tidak bertemu tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama sehat. Hari ini kita akan belajar lagi. Pembelajaran hari ini adalah tentang bangun ruang. Kita akan belajar pada hari ini, Kamis 23 April 2020, dan masih jarak jauh. Kita belum bisa belajar bersama di dalam satu ruangan, di ruang kelas kita belum bisa ya. Tetapi meskipun begitu, Bu Guru berharap kalian tetap belajar dengan semangat ya, dengan semangat. Tetap harus semangat dan kerjakan tugas dengan baik, dengan rapi, supaya hasilnya pun nanti baik ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, dan pelajaran ini, materi ini, kita masih akan mengingat kembali macam-macam bentuk bangun ruang. Apakah kalian masih ingat? Apa saja kah namanya, nama bangun ruang tersebut? Yang pertama coba, apa ya? Yang pertama kubus. Gambar yang kedua, balok. Gambar yang ketiga, bola. Yang keempat, tabung. Dan yang terakhir adalah kerucut. Itulah nama-nama bangun ruang. Masih ingat ya kan? Ya. Selanjutnya kita akan melihat buku yang kita gunakan. Nah, materi tentang bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini ada di buku tematik 2H dengan judul tema Keselamatan di Rumah dan di Perjalanan. Dan untuk indikator yang akan kita pelajari hari ini, buku ambil dari subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Ya, indikatornya ada di sini. Nah, tentu setiap kali kita belajar, kita pasti punya tujuan. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama, agar kalian dapat menyebutkan contoh benda berbentuk kubus. Yang kedua, agar kalian dapat menyebutkan contoh benda berbentuk balok. 3, agar kalian dapat menyebutkan contoh benda berbentuk bola. Yang keempat, agar kalian dapat menyebutkan contoh benda berbentuk tabung. Dan yang kelima, agar kalian juga dapat menyebutkan contoh benda berbentuk kerucut. Ya, tapi sebelum mulai belajar, kita nyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Segar Sehabis Mandi. Lagu ini ciptaan A.P. Mahmud, Bapak A.P. Mahmud, dengan birama 4/4. Kita lihat ya, saat dalam satu ruas birama terdapat 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, maka dikatakan biramanya 4/4. Lagunya mudah dan anak-anak pasti pernah mendengarnya. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Betapa segar sehabis mandi, berbaju bersih, bersisir rapi. La 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 la. Betapa segar sehabis mandi. Ya, lagunya sederhana, tetapi ada pesan di sini ya, pesan bahwa kita memang harus rajin mandi yang pertama, dan kedua, kita lakukan mandi itu karena ada manfaatnya. Salah satu dari mandi itu manfaatnya adalah badan kita menjadi segar ya. Badan kita menjadi segar, dan setelah mandi jangan lupa bajunya diganti menggunakan baju yang bersih dan rapi, supaya anak-anak tampak cantik dan ganteng ya, siap untuk belajar. Baik, kita akan lanjut selanjutnya ke sini, bahwa benda-benda di kamar mandi itu bermacam-macam. Pasti kita menggunakan alat pada saat mandi ya. Ada peralatan yang digunakan. Apakah kalian tahu? Pasti tahu ya. Coba lihat, ada apa saja kah? Sabun mandi, pasta gigi, dan sampo. Benda-benda ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk tabung ya, dan mungkin ada yang berbentuk lain lagi. Nanti anak-anak lihat di kamar mandi masing-masing ya, bentuk bendanya, benda-benda peralatan yang ada di kamar mandi seperti apa.
Baik, kita hari ini akan seperti yang tujuan pembelajaran tadi ya, menyebutkan contoh benda berbentuk kubus salah satunya. Nah, kita amati dulu gambar. Nah, Bu Guru punya gambar, masih ada satu lagi. Oke, masih ada. Nah, ada 10 gambar di sini. Silakan dipilih mana benda yang termasuk apa yang berbentuk kubus. Baik, yang pertama kita satu persatu dulu ya, lihat. Oke, yang pertama adalah bak mandi. Bak mandi berbentuk kubus atau tidak? Bak mandi berbentuk kubus ya. Botol sampo? Tidak. Kemasan pasta gigi? Tidak. Kotak tisu? Tidak. Oh, tidak atau iya? Kotak tisu iya, berbentuk kubus ya. Sabun mandi? Tidak. Kemudian kapur barus? Ada kapur barus di bawah itu yang warna-warni? Tidak termasuk atau tidak berbentuk kubus. Kotak sabun muka berbentuk kubus. Pasta gigi? Tidak. Kotak tempat sikat gigi nih? Iya. Kemudian tempat sampahnya juga iya. Nah, berdasarkan gambar di atas, benda berbentuk kubus contohnya ada bak mandi, kotak tisu, kotak sabun muka, tempat sikat gigi, dan tempat sampah. Pintar. Kita lanjut berikutnya. Kita akan balok. Kita akan mencari contoh benda berbentuk balok dengan cara mengamati gambar lagi seperti tadi ya. Lihat gambarnya. Ada 5 tambah lagi. 5 lagi jadi 10. Ya, kita langsung saja amati gayung. Ya, gayung berbentuk balok atau tidak? Tidak ya. Sabun mandi balok. Botol pembersih lantai? Tidak. Sabun mandi? Tidak. Tempat sikat WC? Tidak. Pasta gigi? Kotaknya nih, kotak pasta gigi? Tidak. Tidak atau iya? Oh iya. Kotak pasta gigi berbentuk balok. Gulungan tisu? Tidak. Kotak sabun cair? Iya, berbentuk balok. Tempat kapur barus? Tidak. Bak mandi? Bak mandi iya, berbentuk balok. Ya. Berdasarkan gambar di atas, benda berbentuk balok contohnya ada sabun mandi, ya, ada kotak pasta gigi, kotak sabun cair, dan bak mandi. Balok sudah selesai. Kita sudah menemukan contohnya ya. Sekarang berikutnya benda berbentuk bola. Oke, amati lagi gambarnya. Ada 5, tambah lagi 5 biar banyak. Iya, benda berbentuk bola. Benda berbentuk bola, kita lihat yang pertama lemper. Lemper berbentuk bola tidak? Tidak ya. Ada lemper. Bakso? Iya. Timun? Tidak. Semangka? Iya, betul. Donat? Tidak. Melon? Ya, berbentuk bola. Lumpia? Tidak. Onde-onde betul, berbentuk bola. Pepaya? Tidak. Pepaya tidak. Nah, bola-bola coklat? Iya. Bola-bola namanya saja bola ya. Nah, pasti berbentuk bola. Berdasarkan gambar di atas, kita sudah menemukan bahwa benda yang berbentuk bola itu contohnya bakso, semangka, melon, onde-onde, dan bola-bola coklat. Nah, enak sekali ya onde-onde dan bola-bola coklatnya. Masih adakah bangun berikutnya? Coba kita lihat. Oh, masih ada tabung. Lihat lagi gambarnya. Oke, di 5 tambah lagi 5 jadi 10. Benda berbentuk tabung. Di sini di bawah gambar ada kotak-kotak. Mestinya anak-anak beri tanda centang, tetapi tidak usah, kita sebutkan saja ya, satu persatu. Manakah yang berbentuk tabung dan tidak? Sebutkan tabung. Ini tabung gas.
tabung gas di setiap rumah pasti ada. Ini bentuknya berbentuk tabung, ya, tabung gas ini. Kemudian ini tanaman di papan buat mama iris-iris cabai, iris-iris bawang. Yang kedua, ya, itu tidak termasuk tabung, tidak berbentuk tabung. Kemudian ini rice cooker, tempat mama bikin nasi, ini berbentuk tabung. Tempat roti ini, ya, ini roti. Nah, di atasnya ini benda ini berbentuk tabung atau tidak? Yang ada roti ini tidak, ya. Kemudian blender untuk menghaluskan bumbu, untuk membuat jus, ini berbentuk tabung blendernya. Kemudian ini apa? Kompor gas, tidak ada, tidak berbentuk tabung. Panci di samping kompor, panci ini berbentuk tabung. Pisaunya tidak. Ini ada teko, oh termos ini, termos air, ya, termos air panas, ini berbentuk tabung. Dan ini di samping ini ada kotak tempat menaruh, ada sendok, ada sumpit, ini, ya, ini tidak berbentuk tabung. Nah, sekarang berdasarkan gambar di atas, benda-benda yang berbentuk tabung sudah kita ketahui. Yang pertama adalah tabung gas, contohnya itu. Yang kedua rice cooker, ketiga blender, keempat panci, dan yang kelima termos. Nah, baik anak-anak, sekarang kita sampai ke kerucut. Kita akan mencari contoh benda yang berbentuk kerucut. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ya, gambar yang pertama nih ada 10 gambar, ya. Yang pertama ini adalah cetakan tumpeng, nasi tumpeng, ya. Cetakan nasi tumpeng berbentuk kerucut, di sampingnya ada bolu gulung, tidak termasuk, ya, tidak berbentuk kerucut. Ada caping itu topi yang biasa dipakai Pak Tani ke sawah, ya, itu berbentuk kerucut. Ada bolu, tidak. Ada kue lagi di sampingnya, tidak, ya. Ada es krim dengan konusnya ini, nih, konusnya ini berbentuk kerucut, ya. Kemudian ini ada bolu lagi dengan bentuk yang berbeda, tidak, ya, tidak berbentuk kerucut. Kemudian ada topi ulang tahun berbentuk kerucut. Di sampingnya ada tahu bulat, ditumpuk-tumpuk, berbentuk kerucut, tidak, ya. Terakhir ini adalah saringan atau serokan untuk menangkap ikan nila atau ikan gurame yang besar itu, ya. Ini namanya seser, ya, namanya seser. Dia jelas nih berbentuk kerucut ujungnya di sini, nih, ya, berbentuk kerucut. Baik, berdasarkan gambar di atas, benda berbentuk kerucut sudah kita ketemukan. Sekarang contohnya adalah cetakan tumpeng, caping, kemudian konus es krim, ada topi ulang tahun, dan satu lagi adalah seser. Nah, kita sudah menemukan semua contoh benda berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk bola, berbentuk tabung, dan berbentuk kerucut. Nah, kita sudah selesai, ya. Lanjut kita. Nah, untuk berikutnya Bu Guru mau memberi tugas untuk di rumah. Tadi yang kita amati, yang kita cari adalah gambar, ya. Kita hanya melihat gambar. Sekarang Bu Guru kasih tugas untuk anak-anak di rumah mencari benda-benda yang berbentuk kubus, balok, dan sebagainya di rumah sendiri. Dicari di setiap ruangan, pasti ada. Setelah selesai mencari di dalam ruangan, di rumah, silahkan keluar rumah, cari juga di sekitar rumah, ya, pasti ada juga. Dicatat. Nah, ini carilah contoh lain, dicatat di buku PS matematika, dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yang kubus, ya, kemudian yang balok, yang berbentuk bola, yang berbentuk tabung, dan bentuk kerucut. Apa-apa saja, ya, benda yang berbentuk kubus dan sebagainya itu. Contoh bendanya pasti banyak, ya, pasti banyak. Nah, tugas di rumah sudah. Sekarang Bu Guru juga punya tugas untuk kalian, tugas mandiri. Tugas mandiri ini harus dikerjakan sendiri.
Tugasnya ada di buku tematik halaman 30 sampai 31 dan halaman 39 sampai 42. Kerjakan dengan rapi. Pasti kalian bisa semua karena tadi kita sudah membahasnya. Kita sudah membahas di sini, maka anak pasti akan lebih cepat mengerjakannya. Rapi ya. Baik, selanjutnya ada satu lagi tugas mandiri yang harus kalian kerjakan yaitu kuis yang ada di e-learning. Kerjakan dengan teliti, tidak usah buru-buru supaya hasilnya bagus ya. Aduh, senang sekali hari ini pelajarannya selesai ya. Bu Guru sudah selesai menjelaskan nih. Tinggal anak-anak kerja. Nanti pesan Bu Guru selesai kalian mengerjakan tugas-tugas, jangan lupa buat refleksi. Ya. Di buku refleksi ini yang harus kalian tulis adalah yang pertama, hal yang disyukuri. Kedua, hal yang disesali. Dan yang ketiga, hal yang akan diperbaiki. Ya, harapannya setiap kali kita membuat refleksi, kita akan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. Baik dengan sikap maupun nilai, ya. Jadi kalau kita belajarnya lebih baik, pasti nilainya juga akan lebih baik. Dan sikap kita kalau setiap hari diperbaiki, kita menyadari itu salah, tidak diulang kembali, disesali dan diperbaiki, pasti akan menjadi anak yang lebih baik. Baik sikapnya, baik nilainya, luar biasa ya. Pasti mama senang, Bu Guru juga senang gitu ya. Nah, sekarang kalian silahkan kerjakan tugas-tugas dengan baik. Selamat bekerja anak-anak. Semoga hasilnya memuaskan. Tuhan memberkati. Amin.